Ketika saya dulu kecil diajarkan oleh guru bahwa kita makhluk hidup, begitu juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sementara batu seperti yang mewarnai bangunan masjid ini adalah benda mati. Sangat lain ketika saya mulai mendalami Islam. Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini menyatakan bahwa semua makhluk ini hidup. Maka nanti kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah menyatakan gunung-gunung bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Mereka hidup dengan cara yang Allah tetapkan. Mereka juga punya perasaan gembira, punya perasaan sedih. Ada sebuah hadis yang tingkatannya mutawatir. Jadi tidak ada seorang ulama hadis pun yang meragukan kesahihan hadis ini. Dulu di antara rumah Rasul dengan masjid dan berada di dalam masjid itu ada satu batang pohon kurma yang biasa dipergunakan oleh Rasul untuk bersandar saat beliau menyampaikan khutbah atau ceramahnya. Suatu ketika para sahabat mengatakan pada Rasulullah SAW, apa enggak sebaiknya kami buatkan mimbar khusus dari batu? Ya, kata Rasulullah SAW, silakan. Maka dibuatkanlah mimbar agak jauh dari batang pohon kurma itu. Setelah mimbar itu selesai dibuat, Rasul pun berkhutbah di mimbar yang baru itu. Di awal khutbahnya, nah semua yang hadir itu mendengar, Pak. Makanya masing-masing meriwayatkan apa yang mereka dengar sehingga hadis ini tingkatannya mutawatir. Ada yang mendengar seperti rintihan seekor anak himar, keledai. Ada yang mendengarnya ya seperti tangisan bayi, macam-macam lah para sahabat. Tapi yang pasti suara yang sangat pilu dan sangat sedih. Mereka pun mencari dari mana sumber suara itu. Ternyata sumber suara itu dari pohon kurma tersebut. Pohon itu sedih karena dua hal, Pak. Pertama, dia sedih karena sejak mimbar baru itu ada, maka dia tidak akan dipergunakan lagi untuk bersandar oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, alasan dia sedih karena dengan Rasulullah berkhutbah di mimbar yang baru itu, dia tidak bisa lagi mendengar dengan jelas ketika firman Allah itu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Untuk alasan yang kedua ini saya kadang-kadang sangat sedih, Pak. Ya Allah, jangan-jangan batang kurma itu jauh lebih soleh dari saya. Kita kadang-kadang mendengar Al-Quran dibaca belum tentu kita mau dengar, Pak. Malah kadang-kadang kita putar channel di televisi ke channel yang lain. Barulah batang kurma itu berhenti menangis ketika Rasulullah SAW datang menghampirinya dan memeluknya. Seperti bayi yang kembali berhenti menangis ketika kembali dipeluk oleh ibunya. Batang kurma sedih menangis. Semua makhluk hidup